Mimpinya ialah dia lihat burung makan patuk makanan itu di atas kepalanya. Yang seorang lagi mimpi dia bawa hidangan minuman. Maka Yusuf diminta untuk mentakbir mimpi ini. Jawab Yusuf, nantilah datang makanan, baru lepas tu baru takbir mimpi pada kamu. Sekarang kita dengar dakwah dulu. Dia pun dakwah, menyuruh mereka untuk beragama dengan agama Nabi Ibrahim. Setelah makanan penjara sampai, mereka pun makan. Selesai makan, dia kata salah seorang daripada kamu akan dipancung kepalanya dan digantung mayatnya, dimakan oleh burung. Yang seorang lagi dia akan menghidang makanan kepada Perdana Menteri, kepada Raja negeri ini. Dan salah seorang daripada kamu yang bertemu Perdana Menteri itu, beritahulah kepada dia kisah aku ini, supaya mereka dapat keluarkan aku daripada penjara. Tapi sayangnya, bila dia pergi ke istana bekerja, setelah keluar dari penjara, dia lupa. Bertahun-tahun dia lupa kisah Yusuf tadi. Bangsalah Yusuf mendengkam selama 7 tahun dalam penjara. Tapi ketika Fir'aun, raja, bermimpi dengan mimpi yang pelik, lembu makan gandum, makan tanam-tanaman yang subur, kemudian tumbuh lagi di belakang, berulang-ulang begitu. Dia tanya pakar takkan mimpi, semua dia orang kata ni mimpi gila, tak tahu adalah ni mimpi. Tak ada siapa yang berjawab. Akhirnya tukang serve air istana ini, pelayan istana mengatakan, saya boleh dapatkan takbir yang tepat, tapi izinkan saya pergi ke penjara. Maka pihak istana izinkan dia jumpa dengan Yusuf. Dengan mudah Yusuf menyampaikan bahawasanya mimpi itu adalah menandakan akan berlaku 7 tahun kemarau. Dan sebelumnya Mesir akan subur, maka hendaklah tanam-tanaman yang sepanjang 7 tahun itu disimpan di gemai-gemainya. Artinya kalau padi itu dipotong, disimpan di gemainya. Jangan dipotong, jangan ditumbuk, jangan dipisahkan daripada gemai, sebab itu akan cepat rosak. Begitu juga jagung digantung pada gemainya. Jadi selepas itu akan terjadi malapetaka 7 tahun lamanya, dan itu akan memberatkan rakyat. Hanya 7 tahun yang awal yang akan menyelamatkan. Bila mimpi ini disampaikan kepada Fir'aun menyatakan logik munasabah. Siapa yang bagi takbir ini? Dia tanya kepada pelayan tadi. Kita dalam penjara, Yusuf namanya. Panggil Yusuf, bawa keluar. Yusuf kata tidak, saya tidak akan keluar daripada penjara. Panggil itu perempuan-perempuan yang memfitnah saya, tanya mereka, saya kah jahat atau mereka kah jahat? Bersihkan dulu nama saya, baru saya boleh keluar daripada penjara. Maka Fir'aun waktu itu panggil Zulaikha dan tanya kepada Zulaikha, sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dengan Yusuf? Maka Zulaikha mengaku, yang sebenarnya jahat itu saya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ini pengakuan Zulaikha tentang kejahatan yang dilakukan. Maka kata Fir'aun, keluarkan Yusuf. Ini perempuan sudah mengaku dia yang salah, Yusuf baik. Dan sekarang bagi tempat dia di sisi saya. Langsung dikeluarkan daripada penjara, bawa ke istana, duduk di tepi Fir'aun. Waktu bercakap-cakap dengan Fir'aun buka pintu untuk dia mentadbir Mesir. Maka Yusuf terus tawarkan dirinya untuk menjadi menteri khazanah negara, untuk jaga perbadaan negara, keuangan negara, mengurus negara. Fir'aun setuju waktu itu. Perdana Menteri orang lain, tapi bukan waktu itu Perdana Menteri yang dulunya suami Zulaikha, sebab waktu itu sudah tak ada lagi Perdana Menteri yang lama itu. Jadi Yusuf jadi Perdana Menteri dan diberi seorang isteri daripada wanita-wanita istana yang sudah dilatih cukup. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naiknya Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir, dia tetap beriman kepada Allah dan rakyatnya dengan agama mereka waktu itu yang ikut Fir'aun. Tapi Fir'aun itu bukan Fir'aun yang Ramses kedua yang menentang Musa, sebab Musa datang kemudian daripada Yusuf. Jadi Fir'aun ini bukan semua jahat, ada Fir'aun yang baik. Sebab itu jangan tuduh-tuduh sembahyang Fir'aun.
kata Allah Subhanahu wa taala, Zulaikha yang kena penyakit angau, gila cinta. Setiap kali orang menyebut nama Yusuf di depan matanya, dia akan beri hadiah. Dan banyak orang tahu, kalau nak dapat hadiah banyak, sebutlah nama Yusuf di depan Zulaikha. Yusuf mana tak peduli, asal nama Yusuf dia akan bagi hadiah. Akhirnya dia jatuh miskin. Hasil daripada memelit miskinnya, dia diletakkan di rumah orang tua-tua ketika dia dah tua renta. Dan Yusuf jadi Perdana Menteri. Berlakulah masa kemarau yang disebutkan, dan pada masa kemarau itulah saudara-saudaranya datang daripada Kanaan, bawa barang-barang hadiah untuk tukar dengan barang-barang di Mesir, karena mereka dengar Perdana Menteri Mesir ini baik dan banyak kekayaan negeri itu yang dibagi kepada rakyat negara-negara yang berjiran dengannya. Yusuf dia langsung mengurus pemberian makanan itu kepada rakyat. Dia ada tempat tentu yang Yusuf sendiri duduk di atas pentas, dia tengok orang yang datang, pemberian diberi kepada rakyat. Bukan dia hanya harap kepada pegawai-pegawai. Jadi disiapkan satu pentas, Yusuf tengok pengurusan itu. Satu masa dalam baris orang ramai yang panjang, Yusuf tengok saudaranya. Dia tengok dari jauh. Dia tahu pakaian kampungnya, watak, memang ini abangku. Jemaah boleh bayangkan, dia melihat saudaranya yang menyiksa, yang campak dia dalam telaga. Waktu itu Yusuf bisik dengan istrinya, di sana abang kandung, dan kau lihatlah kelakuan. Ketika abangnya sampai di depan pentas itu, dia pun bertanya dengan bahasa kampungnya, tak pakai bahasa Mesir. Mesir itu biasa bahasa lain daripada bahasa Kanaan. Mereka ini malu, takut dengan raja, dia tunggu tak lihat wajah Yusuf. Tapi heran, orang ini fasih berbahasa kampung ni. Dan dia bertanya tidak banyak untuk jaga supaya mereka tidak tahu dia. Setelah dia tahu ini memang jelas abang kandung, dan dia pun perintahkan orangnya beri hadiah yang lebih banyak, dan jangan ambil apa yang dia beri barang untuk ganti. Jadi mereka pun pulang dan beritahu kepada ayahnya, kita dapat hadiah yang cukup banyak dan barang yang kita bawa dia tak terima. Ini raja yang cukup baik. Tapi beberapa bulan kemudian habis jugalah makanan yang dibawa. Kata ayahnya, pergilah lagi, bukan kamu akan dapat lagi hadiah yang lebih banyak daripada raja itu. Waktu itu mereka datang, dan Yusuf juga yang tunggu untuk memberi keperluan-keperluan rakyat. Yusuf waktu itu bertanya agak lebih mendetail, kamu berapa bersaudara? Mereka kata 12. Berapa yang hidup, berapa yang mati? Satu dimakan serigala. Yusuf waktu itu undur ke belakang dan letak mukanya melindungi istrinya dan menahan titisan air mata. Dan dia berkata kepada istrinya, berbisik dalam bahasa Qibti. Mereka berbohong. Dan setelah menahan tangisnya, dia berdepan lagi. Sekarang yang hidup berapa? 11. Kamu datang berapa? 10 yang kami datang 10. Akan datang, kalau kamu datang lagi, kamu bawa itu yang ke-11. Saya tak akan bagi kepada kamu kalau kamu tak bawa yang ke-11 itu. Lepas itu Yusuf pun perintah mereka berjalan dan diberilah keperluan mereka lebih banyak daripada yang sebelumnya. Tapi mereka balik beritahu kepada Nabi Yaqub, ayah, dia dah berkata, itu raja telah berkata tak akan beri lagi. Kita, apa yang kita perlu akan datang kalau tak bawa Benjamin. Kata Yaqub, aku takut terjadi
seperti Yusuf juga. Sudahlah Yusuf, sudah hilang. Ini kamu bawa pula Benjamin. Tapi kita tak akan dapat makanan lagi. Macam mana kita nak makan? Ini kemarau masih panjang. Akhirnya Benjamin ikut pergi dengan pesan yang sangat banyak untuk menjaga Benjamin, lebih daripada pesan untuk menjaga Yusuf. Setelah sampai di sana, untuk dapat lagi bantuan yang baru, Yusuf sediakan setiap 2 orang daripada mereka satu homestay lah, macam sekarang, satu tempat. Setiap 2 orang satu rumah, 2 orang satu rumah. Tapi Benjamin diletakkan di satu rumah yang lain agak jauh, terpisah. Jadi Yusuf arahkan intelijen, dia tengok Benjamin buat apa. Waktu makan, diberi makan 2 orang satu talam, 2 orang satu talam, makanan yang cukup mewah. Tapi Benjamin dibiarkan 1 orang satu talam makan 1 orang. Tak lama kemudian muncul Yusuf di situ. Dan Yusuf kata, aku akan makan bersama dengan kamu. Terkejut Benjamin, ini raja yang akan makan bersama dengan dia. Waktu itulah Yusuf tanya, kamu Benjamin? Dia terkejut, mana tahu ini raja nama saya Benjamin. Dan terus Yusuf menceritakan, akulah Yusuf. Tapi kita ada satu taktik, kita akan tangkap abang-abang kita yang telah mencampak aku dalam telaga. Waktu itu Yusuf rancang, bila waktu mereka mau pulang, dia letak gantang emasnya itu. Jadi Yusuf tu pakai gantang untuk sukat beras, gandum dan sebagainya pakai emas. Jadi dia masukkan gantang itu dalam buninya si Benjamin. Bila sampai di perbatasan negeri, polis Yusuf beritahu, tahan, sekat semua ini, kena ini salah seorang daripada mereka yang mencuri. Abangnya marah, kami anak keturunan Nabi, mana ada mencuri-mencuri, kami semua orang baik-baik. Kata polis, kita periksa dulu. Periksa, kena di guni Benjamin, jumpa gantang. Ini pencuri, kata polis. Tidak, mengamuk mereka. Kata sejarah, kuatnya saudara Nabi Yusuf ini sampai tembus, bila dia marah tegak bulu rumahnya, tembus bajunya. Memang hebat Bani Israel. Tapi mereka tak dapat berbuat apa-apa. Yusuf diambil oleh polis, memang sudah berpakat dengan Yusuf ambil Benjamin, yang polisnya diarahkan begitu, dan dia bawa balik ke istana. Dan mereka diarahkan pulang. Pulanglah, beritahu pada ayahmu, kata polis. Beritahu pada ayahmu, adik kamu ini mencuri. Jadi mereka pun balik dan sampailah kepada Yakub, bosnya Yusuf ditangkap karena mencuri gantang emas. Sekali lagi Yakub kecewa. Benar kata Yakub, sebagaimana Yakub ramalkan akan terjadi hal yang tidak baik. Tapi aku percaya Yusuf masih hidup. Kata mereka, gila ya, Yusuf dah dimakan serigala, dah mati, tak ada lagi di muka bumi ini. Bertahun-tahun, 40 tahun lamanya ya, Yusuf terpisah dengan Yakub. Matanya sudah makin rabun. Ketika dah habis makanan, maka dia kata pada anaknya, berangkat lagi nak kamu pergi ke Mesir, dan kamu masuk melalui pintu-pintu yang berlainan. Pakaian yang berubah dengan pakaian yang sama, supaya raja itu tidak kenal kamu, dan mintalah bantuan kepadanya. Mereka masuk ke Mesir dari pintu-pintu yang berlainan, tapi Yusuf punya intelijen boleh kenal mereka, sebab sudah rekod lengkap semua. Setelah sampai di depan Nabi Yusuf, jadi Nabi Yusuf kumpul mereka semua dan bawa ke satu tempat sebelum nak diberi barang-barang makanan untuk antar balik. Waktu itu Yusuf kata, saya mau memeriksa kamu. Siapa kamu sebenarnya? Berkali-kali kamu masuk ke negeri ini, dan negeri ini lain. Kamu masuk dari penjuru yang berbeda, dari immigration yang lain. Polis saya melaporkan, saya langsung akan memeriksa kamu. Waktu itu Yusuf bawa itu gantang emas, dan dia pukul gantang itu, pom-pom